Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha kama amar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama dakwah. Artinya Islam adalah agama yang mengajak. Karenanya Allah tidak pernah memaksa manusia untuk beragama Islam. Bahkan manusia diberikan pilihan apakah ia mau beriman kepada Allah atau tidak. Namun Allah memberi peringatan berupa konsekuensi bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan infisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dari dalil-dalil tersebut tidak dibenarkan pemimpin muslim, masyarakat muslim ataupun keluarga muslim memaksa anggotanya untuk memeluk Islam. Biarlah dirinya pribadi memilih agama yang menurutnya baik untuk dirinya. Kaum muslimin hanya dapat memberikan dakwah atau ajakan penerangan tentang Islam kepadanya. Biarkan seseorang memilih memeluk Islam karena keinginannya dan atas kesadaran ilmunya. Pada tataran ini, memilih agama yang diyakininya baik adalah benar-benar urusan yang ada di wilayah privasi orang per orang. Namun, ketika seseorang telah mantap memilih Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai agamanya, maka minimal ia harus melaksanakan 5 hal dalam rukun Islam sebagai tanda bahwa ia benar-benar memeluk Islam. Kelima hal yang merupakan rukun Islam tersebut adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Ketika seseorang menyatakan masuk beragama Islam, maka ia diwajibkan mengucapkan syahadat disaksikan oleh orang lain. Dalam I'anatul Talibin disebutkan, bagi orang normal yang mampu bicara tidak cukup berislam hanya dengan keyakinan. Mengucapkan syahadat menjadi mutlak baginya karena keyakinan batin tidak diketahui, maka syariat mengharuskan ucapan sebagai prosedur masuk Islam. Dengan diketahuinya seseorang sebagai muslim, maka ia akan terkena hukum-hukum Islam. Tetangganya akan memperlakukannya sebagai orang Islam. Begitu juga negara dalam menjalankan peraturan kepadanya. Setelah bersyahadat yang disertai ilmu dan kesadaran, maka ia wajib
menjalankan 4 rukun Islam selanjutnya, terutama sekali sholat. Syahadat baru merupakan pengakuan keislaman seseorang di dalam keyakinan batin dan perkataannya saja, dan itu harus dilanjutkan dengan pembuktian selanjutnya, yaitu pembuktian secara amaliyah atau perbuatan. Salat menjadi alat ukur yang paling mudah, valid dan berkesinambungan bahwa seseorang benar-benar terbukti sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensahkan hal ini dengan sabdanya, an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajul wa bainash syirk wal kufr tarkas shalah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Karena sholat menjadi alat ukur keislaman seseorang, maka umat Islam pun diperintahkan melaksanakan sholat fardu atau wajib itu secara berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dituturkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta mendatangi Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai seorang penuntun yang mengantarkanku bisa sampai ke masjid. Lalu ia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi keringanan baginya untuk sholat di rumah saja. Maka Rasulullah memberikan keringanan. Namun ketika Ibnu Ummi Maktum tersebut hendak kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya kembali lalu bertanya, apakah engkau mendengar panggilan azan untuk sholat? Ia pun menjawab, ya saya mendengarnya. Maka Rasulullah SAW meralat ucapannya, penuhilah panggilan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan singkat pelaksanaan 2 rukun Islam tersebut, kita dapati bahwa ketika seseorang sudah memutuskan beragama Islam, maka agamanya tidak sepenuhnya merupakan urusan privasinya, bukan urusan yang hanya dirinya dan Tuhannya saja yang boleh tahu. Justru ketika seseorang telah dengan sadar berislam, beriman kepada Allah, maka ia harus mensyiarkan agamanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada ahli kitab, hai ahli kitab, mari kita berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang sama antara kita, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai kultus suci selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengajak ahlul kitab untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Namun jika mereka enggan, maka biarlah mereka dan tetaplah berbangga menjadi seorang muslim dan istiqamah berpegang pada akidah Islam. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.
Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk bangga menjadi muslim dengan mengatakan inilah jalanku, dan tidak ragu lagi bahwa Islam ini memang benar adalah agama yang sempurna dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dahulu para sahabat sangat bangga menjadi seorang muslim. Mereka mengatakan, ayahku adalah Islam, tiada lagi selain Islam. Apabila orang bangga dengan suku, bangsa, kelompok, marga, perkumpulan, paham mereka, tapi aku bangga nasabku adalah Islam. Suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya, keturunan siapa kamu? Salman membanggakan keislamannya, tidak mengatakan dirinya keturunan Persia, tapi ia mengatakan dengan lantang, saya putra Islam. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan bahwa Salman adalah bagian dari keluarga kami, bagian dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu khatib sampaikan sebagai penutup khutbah Jumat ini bahwa tema ini perlu disampaikan kepada jamaah sekalian, karena saat ini semakin santer digaungkan pernyataan bahwa agama seseorang adalah urusan privasi. Biarkan dirinya dan Tuhannya saja yang tahu, orang lain tidak boleh tahu. Memang betul Islam melarang orang kepo terhadap urusan orang lain. Dalam hal ini kepo mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri orang lain, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Hal ini perlu disampaikan karena saat ini semakin banyak orang yang ketakutan bahwa kelalaiannya dan keengganannya dalam mentaati ajaran Islam diketahui orang lain dengan berlindung pada pernyataan bahwa agama seseorang adalah urusan pribadi. Biarkan dirinya dan Tuhannya saja yang tahu, orang lain tidak boleh tahu. Dan ada juga yang berkata, terserah saya mau sholat atau tidak, itu privasi saya, urusan saya dengan Tuhan saya. Maka perlu disampaikan kepada mereka itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, yang artinya agama ini yaitu Islam itu adalah nasihat. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa agar manusia tidak dalam kerugian, maka ia harus beriman, beramal soleh, dan juga saling nasihat menasihati agar selalu dalam jalur kebenaran, dan saling nasihat menasihati agar bersabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil 'iqab dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وخط كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.